Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmilasari dari kelas 11 IPS 3 ingin menjelaskan tentang dukungan dari berbagai lapisan. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia cepat bergema ke berbagai daerah. Rakyat di Jakarta maupun di kota-kota lain menyambut dengan antusias. Karena alat komunikasi yang terbatas, informasi ke daerah-daerah tidak secepat di Jakarta. 22 Agustus, Jepang akhirnya secara resmi mengumumkan penyerahannya pada sekutu. Baru pada bulan September 1945, proklamasi diketahui di wilayah-wilayah yang terpencil. Keempat penguasa kerajaan yang ada di Jawa Tengah menyatakan dukungan mereka kepada Republik Indonesia, yaitu Yogyakarta, Surakarta, Pakualaman, dan Mangkunegaraan. Pada tanggal 3-11 September, pemuda di Jakarta mengambil alih kekuasaan atas stasiun-stasiun kereta api, sistem listrik, dan stasiun pemancar radio, tanpa mendapat perlawanan dari pihak Jepang. Pada akhir bulan September, instalasi-instalasi penting di Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Bandung juga sudah berada di tangan pemuda Indonesia. Selain itu, juga terlihat adanya semangat revolusi di dalam kesusastraan dan kesenian. Di Sumatera, mereka benar-benar memonopoli kekuasaan revolusioner karena jumlah pemimpin nasionalis yang sudah mapan di sana hanya segelintir. Mereka ragu terhadap apa yang akan dilakukan. Pada tanggal 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menegaskan bahwa negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan sebagai daerah istimewa dalam negara Republik Indonesia. Sri Sultan sebagai kepala daerah dan memegang kekuasaan atas negeri Ngayogyakarta Hadiningrat. Hubungan antara negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat negara RI bersifat langsung. Sultan selaku kepala daerah istimewa bertanggung jawab kepada Presiden. Beberapa peristiwa sebagai wujud dukungan rakyat secara spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain: rapat raksasa di lapangan Ikada yang dilaksanakan di lapangan Ikada tanggal 19 September 1945, sekitar 200.000 orang hadir dalam pertemuan tersebut. Pada peristiwa ini, kekuatan Jepang termasuk tank-tank berjaga-jaga dengan mengelilingi rapat umum tanggal 19 September 1945. Untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah, Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang berisi, "Percayalah rakyat kepada pemerintah Republik Indonesia. Kalau memang saudara-saudara percaya kepada pemerintah Republik yang akan mempertahankan proklamasi kemerdekaan itu, walaupun dada kami akan dirobek-robek, maka akan tetap mempertahankan. Maka berilah kepercayaan itu kepada kami dengan cara tunduk kepada perintah-perintah dan tunduk kepada disiplin." Maka penting yang dapat diambil dari rapat raksasa di lapangan Ikada tanggal 19 September 1945 ini mempertemukan pemerintah Republik Indonesia yang baru berusia sebulan dengan rakyat dan memberikan kepada rakyat kepercayaan kepada potensinya sendiri. Perwujudan pertama kewibawaan pemerintah Republik Indonesia kepada rakyatnya. Pada tanggal 19 September 1945, ketika orang-orang Belanda bekas tawanan Jepang menduduki Hotel Yamato dengan dibantu segerombolan pasukan serikat. Orang-orang Belanda tersebut mengibarkan bendera mereka di puncak Hotel Yamato. Hal tersebut memancing kemarahan para pemuda. Hotel tersebut diserbu para pemuda. Setelah permintaan Presiden Sudirman untuk menurunkan bendera Belanda ditolak penghuni hotel, bentrokan tidak dapat dihindarkan. Beberapa orang pemuda berhasil memanjat atap hotel serta menurunkan bendera Belanda yang berkibar di atasnya. Mereka merobek warna birunya dan mengibarkan kembali sebagai merah putih. Disebut insiden bendera karena kasusnya menyobekkan bendera. Disebut
insiden Yamato karena terjadi di Hotel Yamato. Disebut insiden Tanjungan karena hotel ini terletak di Jalan Tanjungan. Jadi kesimpulan pada materi ini, pada saat berita proklamasi kemerdekaan bergema ke berbagai daerah, saat itu juga dukungan dari berbagai lapisan bermunculan, mulai dari golongan pemuda hingga penguasa kerajaan berbagai daerah. Cukup sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.